kenapa Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad adalah sosok yang sedemikian rupa? Saya tunjukkan. Biar kita nggak fitnah, kita dengarkan saja ya. Kita dengarkan ini. Apa kekayaan Muhammad itu sebesar apa? Tolong kasih saya waktu. Perhatikan. Tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang. Perhatikan, Muhammad dia memenuhi hidupnya dari merampas. Dan Abdul Somad di dalam khutbahnya mengatakan berapa Muhammad dapat dari merampas? 20 miliar. Merampas disebutkan dalam bahasa Arab ghanimah. Jadi Muhammad itu memang seorang, nanti kalau saya ngomong, penistaan agama. Artinya dia melakukan penjarahan. Dan karena itulah dia menjadi orang kaya raya. Dia menjadi seorang miliarder dari merampas. Perhatikan. Oke, lalu perhatikan. Ya. Penutup. Saya tunjukkan satu hadis sama kalian. Makasih, makasih. Ini suka saya tunjukkan satu hadis sama kalian. Saya balikkan kamera saya. Jangan kabur Edis ya. Janji Edis jangan kabur ya. Perhatikan, makanya saya bilang umat muslim itu memang mereka itu membuat sosok Muhammad yang fiksi dan mereka itu menghalu tentang Muhammad. Perhatikan. Sahih Al-Bukhari 2700. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami dan seterusnya dari Aisyah istri Muhammad berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, baju perang beliau masih tergadai kepada seorang Yahudi seharga 30 syah gandum, dan berkata, Yalah telah bercerita kepada kami baju perang yang terbuat dari besi, dan berkata Maulah telah bercerita kepada kami, telah bercerita beliau menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi. Perhatikan. Udah ya? Kalau kita baca, sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Perhatikan. Tadi makanya saya bilang, kenapa Wafi itu berkata begini? Loh, kamu membawa-bawa Al-Quran, sementara Muhammad yang membawa-bawa Al-Quran kamu salah-salahkan. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Islam. Al-Quran itu tidak menyebutkan Muhammad banyak-banyak. Al-Quran itu hanya menyebutkan Muhammad itu 4 kali. Tetapi orang Islam mengarang sosok Muhammad. Umat Islam itu membuat tokoh Muhammad yang di luar Al-Quran, yang diceritakan dia itu menjadi miliarder, dapat 20 miliar. Kemudian dia untuk makan saja dia harus menggadai. Kan ini kepanjangan deh. Ya udahlah, mereka udah nggak tahan dengan kebenaran. Ya udah, kalian ngomong lah. Jangan, teman-teman perhatikan baik-baik. Aku nggak sampai 10 menit ya. Pertama aku mengucapkan terima kasih kepada Edis. Aku sampaikan salut dengan Edis. Kenapa? Setiap narasi yang ditampilkan selalu menguntungkan umat Islam. Pertama, Edis sudah mengajarkan kepada Kristen bahwa penyalipan karya iblis. Terima kasih banyak Edis. Memang itu ajaran iblis. Yang kedua adalah bahwa Yesus punya Tuhan dan poligami itu ada di Kristen. Kemudian Yesus hanyalah hamba di dunia. Kemudian Yesus tidak setara dengan Bapa. Itu aku berterima kasih dulu sama Edis. Aku support Edis. Tolong biayai ya orang Kristen ya atas kebaikan Edis telah menghimbau ajaran Islam kepada orang Kristen dan menghancurkan Kristen dari dalam. Itu aku support Edis dulu. Pertama aku udah bilang sama Rudi Yohanes, aku bela kau ya. Yang kedua kita masuk ke narasi Edis. Oke, Edis jangan terganggu. Edis jangan gitu. Aku tadi nggak ada ngomong. Nah, tetapi Edis ini cerdas. Aku yakin Edis ini adalah lebih cerdas daripada Yesus. Edis bilang apa? Aku tidak mau miskin, aku manage keuangan. Inilah lebih bodoh Yesus daripada Edis. Yesus miskin. Kata siapa? Ini. Kata ini makanya diskusi itu jadi begini. Ini tanin. Jangan kayak gitu. Ini Matthew Henry yang tafsir. Menurut tafsir Matthew Henry, Filipi pasal 2 nomor 6, ya, penafsiran Matthew Henry, singkat ini Matthew Henry yang bilang bahwa Yesus itu bahkan punya bantal aja enggak. Kan baca kau yang tadi bilang tidak punya lubang. Sedangkan burung aja lebih punya lubang. Yesus enggak punya lubang buat tidur. Artinya Yesus ini miskinnya makanya diskusi sama Ripa itu akhirnya jadi hujat-hujatan karena mulutnya seperti ini. Ada ini loh. Kita diskusi baik-baik, tapi dia membuat diskusi. Kalau Ripa, kalau mau pengen mode barbar. Aku tadi diganggu Ustaz. Ini dibesarkan secara diganggu. Panas. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap bapak. Ini baru mungkin dia kerja ya. Dia malas
Dis, karena nggak pernah kerja seumur hidup. Kau cari dalilnya dia pernah kerja. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat hina, rendah, miskin. Itu kata Matthew Henry. Dan yang selanjutnya adalah yang toko mitos itu Tuhanmu. Kenapa? Karena menurut Profesor Ilmu Perpustakaan di Universitas Purdue dan penulis artikel Biblika Arkeologi menurut CNBC, bahwa ternyata Lauren Mikitio mengatakan Tuhan kau itu tidak pernah ada secara arkeologis. Ia mengatakan tidak ada bukti fisik atau arkeologis atau keberadaan Yesus. Berarti Isa nggak pernah ada. Betul, dia tokoh teologi sama seperti Tuhan kau nih, beda. Jangan ganggu. Makanya umat Muslim ini capek membuktikan Yesus tidak pernah ada. Artinya, kan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Dis, ini Tuhanmu kayak pemimpin kartel bagi-bagi harta rampasan, Dis. Nih, hei Tuhan berfirman kepada Musa nih, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut. Ini Tuhan suruh hitung nih hasil rampasan bareng-bareng. Lalu Tuhanmu minta upeti, ya. Tunggu dulu biar dia dengar. Tunggu dulu, dia masih belum dengar tuh. Ya, dengar dulu. Saya dengar, saya ambil air minum nih. Oh, Saya ambil air minum. Oke. Nah, dan Edis, Islam itu tidak mungkin ajaran hayalan. Karena Rasul kami bukan epilepsi, Dis. Ya, Rasul kami itu bukan epilepsi. Karena di dalam kitabmu yang menurut sebuah jurnal ilmiah National Library of Medicine, ini jurnal Amerika ya, kau kan tinggal di Amerika tuh, ini situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. Ternyata Rasul Paulus itu epilepsi, dan ternyata menurut salah satu artikel yang kutemukan, Edis, orang yang gampang berhalusinasi itu salah satu penyakitnya adalah epilepsi. Nih, baca nih Halo Sehat nih, Edis. Nih ya. Menurut 10 Halo Sehat nih, 10 jenis kondisi yang berpotensi menyebabkan halusinasi. Nah, ini bukan cuma Tuhan yang halu ya, ternyata Rasulnya pun epilepsi. Di sini dikatakan orang yang gampang halusinasi adalah orang epilepsi nih, Dis. Ya, nih. Epilepsi, Dis, selain penyakit mental, kondisi lain yang berpotensi menyebabkan halusinasi adalah epilepsi. Ternyata Paulus itu menurut jurnal ilmiah ini dia adalah epilepsi nih. Epilepsi diajukan sebagai hipotesa yang paling mungkin. Nah, lalu gini, Dis, tadi aku tatap mataku ya, Dis. Aku ini kalau diskusi yang mau mengucapkan terima kasih pada dulu ya. Ntar aku pindahkan ke wajahku dulu ya. Jadi gini loh, Dis ya. Nih dengarkan Bunda Gembala nih nak ya, dengar anak Bunda ya. Aku jujur terima kasih sama kau, Dis. Kau membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus kan, Dis. Nah, sini kita tunjukkan perbandingannya. Ini maaf sedikit ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Yesus itu teman-teman, kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, aku sepakat dengan Edis. Pertama adalah ini nih datanya ya. Kalau Nabi Muhammad bermuka masam saja sama orang buta loh, Dis. Artinya kau tahu nggak, Dis? Dia orang buta itu tidak akan tersinggung sama Nabi Muhammad karena dia nggak tahu Nabi Muhammad itu bermuka masam. Sedangkan bermuka masam saja sama orang buta dilarang sama Allah, Dis. Betapa tingginya moral Nabi Muhammad ini. Dan tidak semua kesalahan itu berdosa, Dis. Contoh, aku salah pakai baju, kau pikir berdosa. Yang namanya manusia tempat salah lah. Yang nggak boleh salah itu Tuhan. Yang kurang ajarnya lagi Tuhannya si Edis ini bukan salah, Dis, tapi kurang ajar. Masa di PHP-nya orang mau mati, Dis? Apa kata Tuhanmu kepada orang yang disalib? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ini kalau aku jadi orang yang mau mati ya, ku tampar ini. Udah tau kita udah ngos-ngosan. Apa kata orang ini bilang? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu hari itu dia mati, Dis. Masuk neraka, masuk alam maut 3 hari baru bangkit, 40 hari baru ke surga. Di PHP-nya orang ini, Dis. Ini kalau dalam aku, Dis ya, kalau ada laki-laki sama aku, Adinda, hari ini juga aku ke mall dengan kau. Tahu-tahu dia tidur di kamar 3 hari, habis itu 40 hari baru diajaknya aku ke mall. Ku tendang kepalanya, Dis. Kurang ajar kau mem-PHP aku. Ini dia mem-PHP orang udah mau mati, Dis. Sama kayak mem-PHP nenek-nenek nih, Dis. Nabi Muhammad sedangkan bermuka masam saja sama orang buta, dilarang sama Allah, ditegur sama Allah, dianggap sebuah kesalahan. Ini Tuhan loh, Dis. Sudahlah mem-PHP orang mau mati, Dis. Yang paling biadabnya lagi, Dis. Maaf ya, Dis ya, aku gak suka ditipu soalnya. Bagi aku penipu terang-terangan ini biadab menurut aku. Paling jahatnya kali Tuhan kau, Dis. Apa kata dia di sini? Ya, diajarkannya orang Kristen membenci, makanya kau tinggalkan ibu bapakmu karena kau diajarkan meninggalkan keluarga demi menginjili. Bahkan kau kaya sendiri. Sama seperti Yesus ketika ke surga gak bawa ibunya. Kau ke Amerika enak-enak kau di sana ya, Dis ya. 6 miliar duit kau. Mama kau ada gak kau kirimi duit? Rudi anak Batak minjam duit sama kau. Kau pertanyakan kapan kau bayar, kayak mana cara bayarnya. Macam mana kau mau meninggalkan pekerjaan kau? Rentenir itu kan bisa dilakukan di mana saja. Kau tengok ini, apa kata Yesusmu ya? Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku, Dis. Bahkan Tuhanmu, Dis. Dan perikop ini dikarang oleh LAI mengatakan bahwa itu artinya kalian harus meninggalkan keluarga. Makanya kau tinggalkan mama, bapakmu dan keluargamu kan, Dis. Memang Yesus, kalau ikut ajaran Yesus, bercerai-berai kita sekeluarga. Buktinya Skudis TV lah di dekat Amerika. Dan bahkan teman-teman, si Edis ini, saya dilaporkan sama si Dosmek. Saya menghadapi penyidik. Saya bilang sama penyidik, kenapa kau menghujat? Karena Anda mengatakan Tritunggal 1 batang 2 telur. Itu bukan aku yang bilang, Pak JJ yang bilang. Mana videonya aku tunjukkan. Aku malah bercengkrama dengan penyidik. Makan kue aku sama penyidik. Bahkan kata penyidik, 2 Kristen penyidiknya, 1 Islam. Makanlah Bu, kue kakak makanlah. Aku makan. Artinya, setan dalam lubang hidungku, Dis, lebih berani menghadapi penyidik daripada Tuhan dalam lubang hidung kau. Setan dalam lubang hidungku ini lebih berani menghadapi penyidik daripada Tuhan dalam ladang diri kau itu. Kabur ke luar negeri, dibawanya kau kabur sama Tuhan kau, Dis. Kenapa? Tuhan kau ketika lahir ke dunia menghadapi hal romawi saja. Bunda lagi
Iya, nggak apa-apa, saya Tuhan- menikmati kamu kejang-kejang iya. kok. Nggak apa-apa. Tuhan dalam diri Edis, teman-teman, itu ketakutan melihat penyidik karena dulu dia trauma pernah dihantam hansip Romawi. Sementara setan dalam lubang hidungku berani menghadapi penyidik. Ku bilang sama penyidik yang kurang ajar itu si Dosma ini, Bu. Karena videoku dipotong lalu aku di-framing. Ini hamba Allah nih, Dis, perempuan mama 2 anak nih, Dis, rebel. Dis, ini mama, kau jantan, Dis, seorang rentenir yang punya uang banyak, kok kabur ke luar negeri? Inilah bukti kalau Yesus itu di bawah aku. Rasa keberanian aku lebih kuat daripada Yesus. Kenapa? Yesus itu, ya teman-teman, kata Edis kan penyalipan Jangan adalah tinggi-tinggi karya iblis. halunya jangan tinggi-tinggi, Rifa. Lah Nanti buktinya kan jatuh. fakta. Jangan ganggu aku. Teman-teman dengarkan Halunya Edis saya hanya mengingatkan, halunya jangan tinggi-tinggi Edis, gitu loh. Edis Nah, yang lanjut. epilepsi itu Paulus, bukan nabiku, bukan aku. Edis terima kasih banyak telah mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Dan ternyata Yesus tunduk patuh kepada penyalipan yang adalah karya iblis. Kata Edis, kalau kita tunduk dan patuh kepada seseorang, maka kita menuhankan orang itu. Maka ketika Yesus tunduk dan patuh kepada iblis, Edis berkata, Yesus menuhankan iblis. Karena aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia, biarkanlah cawan ini berlalu, melainkan semua kehendak Bapa yang di surga. Ternyata penyalipan karya iblis. Yohanes 8:37, bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Yesus tunduk kepada keinginan iblis yang ingin menyalibkan dia, bahkan disupport oleh Bapa, dirpati oleh Bapa keinginan iblis. Maka ketika Yesus tunduk kepada iblis, kata Edis, kalau kita tunduk kepada sesuatu, kita menuhankan sesuatu. Maka secara tidak langsung Edis sudah berfirman bahwasanya Yesus menuhankan iblis. Nah, lanjut Edis. Edis jangan kejang lah. Edis jangan nangis. Sini aja dulu. Enggak, saya Dan cuma ketawa Edis, aja ngeliatin kamu Edis, kejang. aku nggak gitu. nyampe 10 menit. Edis ditanya Ustadz Wafi. Edis, siapa yang memberitakan tentang kitabmu Lukas? Itu siapa penulisnya? Edis ini karena dia tidak pernah kuliah dan lulus. Beda seperti Bunda Gembala si paling sarjana ini. Dan ini lanjut S2 bentar lagi. Beda dengan Ustadz Yusuf PI dan Ustadz Wafi yang selesai mengabdi di pondok pesantren, bersekolah di pondok pesantren. Edis drop out 2 kali. Makanya dia nggak ngerti epistemologi. Epistemologi itu Edis adalah asal muasal sebuah narasi dan informasi. Sini aku ajarkan sebagai mahasiswi ya. Epistemologi itu harus bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Contoh, siapa penulis kitabmu? Kau harus mampu jelaskan. Menurut anggapan orang. Nah ini nih, inilah kitab karangan nih. Dalam kitab Lukas pasal 3, nomor 23, si Edis akan mencret kalau ditanya, dari mana si Lukas ini tahu bahwa Yesus itu anak Yusuf? Karena di situ tertulis menurut anggapan orang. Bentar ya Edis ya, Bunda ambilkan ayat buat anak Bunda Edis dulu ya. Tapi aku salut dengan Edis, dia lebih cerdas daripada Yesus. Dia nggak mau miskin, Yesus miskin ya. Lukas 23, ini nih. Kalau kau tanya, siapakah dalam Quran surah An-Nahl tentang mereka ini? Ini Allah berbicara tentang orang musyrik. Ngapain Allah sebutkan namanya satu-satu? Bahwa mereka yang musyrik Harus ada itu namanya lah. artinya, Harus ada namanya kata ngapain? Yusuf kan. Memangnya kami enggak, yang harus ada nama itu adalah informasi ayat ini dari mana? Ini kan Tuhan yang ngasih tahu. Ngapain pula kami meragukan Tuhan? Yang perlu kau Harus ada lakukan itu namanya, adalah kata ini. Yusuf, kata Wafi harus ada namanya. Iya, ini yang maksudnya yang harus ada namanya. Jangan kejang Edis, tenang. Ini Bunda orangnya santun Bunda Gembala. Nih, ini. Kau tengok ini ya, Lukas pasal 3 nomor 23. Nih, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan, nah ini Dis, si Lukas ini kan wartawan. Dia mendapatkan informasi Dis dari anggapan orang Dis. Nanti kau jawab ini Dis ya. Menurut anggapan orang, si Yesus ini adalah anak Yusuf. Pertanyaanku Dis, ini jangan kau gak jawab kayak punya Ustadz Wafi tadi, gak kau jawab Dis. Pertanyaanku Dis, anggapan bahwa si Yesus ini anak Yusuf, apakah anggapan benar atau anggapan salah? Kenapa begitu? Kalau anggapan itu benar, berarti Tuhanmu hasil hubungan sperma, hubungan biologis, karena dia anak kandung Yusuf. Kalau ini adalah anggapannya keliru, berarti kitab kau memuat gibah. Maka tolong kau pilih. Menuhankan menurut Edis artinya mengikuti, maka Nabi Muhammad itu adalah roh. Adalah anggapannya keliru, berarti kitab kau memuat gibah. Maka tolong kau pilih di antara itu. Aku sepakat. Menuhankan menurut Edis artinya mengikuti, maka Nabi Muhammad itu adalah roh. Ya, kata Edis. Tapi ternyata konsekuensinya Yesus robnya iblis karena pasrah kepada kehendak dan karya iblis. Oke Edis, silakan dijawab pertanyaan Bunda, anak Bunda ya. Menurut anggapan orang, Yesus ini adalah anak Yusuf. Pertanyaannya, apakah ini anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Silakan dijelaskan. Dan tolonglah Dis, kita win-win solution aja ya. Nabiku tidak boleh berbuat salah walaupun kesalahan itu bukan dosa. Tuhanmu menipu pun boleh, kata Bapa. Bahkan maaf Edis, mengutip kitab yang tidak ada ini lebih jahat lagi ya. Firman Tuhan lo dirubah-rubah sama Yesus loh. Ya. Terima kasih Edis. Bentar kan aku nggak 10 menit. Lanjut. Nah, Rifa nampak sekali dia ini seperti orang yang ingin melampiaskan emosinya. Makanya dia seperti orang yang kesetanan dan lain sebagainya, memaki-maki dan lain sebagainya. Begini, saya cuma mau bilang begini, Rifa, kalau model kamu diskusi seperti itu, percayalah kamu, Islam itu akan dihujat terus. Karena apa? Al-Quran itu bilang, janganlah kamu mendebat mereka
kecuali dengan cara yang paling baik. Itu Quran sudah ngomong begitu. Disuruh berdebat dengan cara yang baik. Tidak boleh kamu mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kamu bilang Tuhan kami tolol dan lain sebagainya. Kalau kamu mulai dengan diskusi seperti itu, Rifa, yang ada nanti orang-orang tuh menghujat agama Islam. Makanya nggak salah ketika kamu membuka Qomal, yang ada bukan pendidikan, yang ada saling maki-memaki, merusak hubungan antar anak bangsa. Nah, siapa yang bikin hubungan antara anak bangsa itu rusak? Yang bikin itu adalah sekelompok orang-orang Islam. Nih, saya tunjukin sama kamu. Saya balikin sama kamu, Rifa. Biar kamu ngerti, Rifa. Saya itu sama sekali, saya itu tidak pernah diskusi itu dengan tujuan yang jelek. Keluarga saya itu banyak yang muslim. Biar kamu tahu, Rifa. Nih, kamu lihat ini. Kamu kan bilang, saya dipanggil polisi, bla bla bla. Ya karena memang di Indonesia beda. Nih, kamu lihat ini, Rifa. Apa ini? Banner ini. Ini banner ini, biar kamu saya baca ini. Jangan dibilang ini oknum. 1, teras dakwah. 2, nih, ini ormas-ormasnya nih. Logo-logo ormasnya nih. Nih ya. Ini semua ormas-ormas yang mensponsori acara ini. Apa bannernya? Perhatikan. Ini bannernya. Benarkah Bible dipalsukan? Dipajang, ditancepin di jalan. Ini kalau Islam, Rifa, kalau kamu bilang tadi, oh saya dipanggil polisi begini, saya hadapi begini, saya tidak. Loh, karena di negeri Konoha, biar kamu tahu, Rifa, di negeri Konoha itu memang orang Islam itu mau kelakuannya kayak begitu pun melanggar undang-undang, nggak apa-apa. Orang namanya orang-orang yang nggak waras kok. Gimana? Kalau orang di Indonesia, Rifa, kamu bikin banner begini, benarkah Bible dipalsukan? Kamu pajang di jalan, nggak apa-apa. Polisi belain kamu. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan membela orang Islam. Gubernur, bupati, nggak ada yang ribut kalau ada tulisan begini. Karena apa? Karena di negeri Indonesia yang mayoritas adalah Islam. Coba misalnya nih, saya balik. Bible-nya ini coret. Rifa, kau lihat sini. Bible-nya coret. Iya, Dis. Kau coret Bible-nya, kau ganti. Benarkah Quran dipalsukan? Kau Itu jamin bisa. nih. Saya balik dulu kamera saya. Ya marah loh, itu bohong. balik. Kalau itu kan itu beneran kan? Jangan. Tenang. Tapi kok aja Kamu aku tadi ngomong Tenang. Ya. Ya aku dipanggil. Kalau dengarkan saya. Jawabannya Kalau mana? kamu, ya lihat nih, panik nih. Oh, iya, aku diam. Kirain udah diajak ngomong aku. Ya udah lanjut. Dengarkan, Riba. Kenapa orang Islam kamu bilang, saya berani, saya dipanggil begini? Ya karena kamu di Indonesia. Di Indonesia itu hukumnya kayak begitu. Kalau kamu pajang begini, Bible dipalsukan, kok tempel-tempel gini, nggak apa-apa itu. Tapi coba nih, iris kuping saya, tempel. Benarkah Quran dipalsukan? Pajang di jalan. Mati kamu pasti digebukin sama orang Islam. Karena apa? Tenang. Jadi belum selesai. Dengar. Kenapa bisa seperti itu? Karena di Indonesia mayoritas itu orang Islam. Kalau dikatakan benarkah Quran dipalsukan, dibahas oleh begini, percayalah, Kapolres turun tangan, rumahmu dibakar sama orang. Karena apa? Karena itu menista agama. Sementara kalau orang Islam bikin begitu, nggak apa-apa. Jadi kau jangan bangga-bangga dengan kebongakanmu, Rifa. Kau bangga, saya menghadapi. Ya karena kamu di Konoha. Bentar, saya balikin dulu. Ini kalian jangan ngomong, kalian ini halu terus. Nih, apa yang dibahas Zakir Naik? Dia bahas sesungguhnya Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Sesungguhnya Muhammad itu adalah nabi. Di dalam Bible Yesus menubuatkan Muhammad. Bla 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 bla. Ketika ulama Islam bahas agama Kristen dari atas podium, membahas agama orang, apa yang diteriakkan oleh orang Islam? Allahu Akbar. Itu yang diteriakkan. Karena apa? Karena mayoritas. Kok kamu bangga sekali? Saya tidak Ini lari. isinya curhat semua ini. Ini kalau saya ngomong ini malah panik nih. Panik. Curhat semua Panik. isinya ini. Jangan panik dulu. Saya biar selesai dulu ngomong. Dengarkan. Pegang omongan saya. Seandainya saya diberikan hak yang sama oleh negara saya boleh bahas agama Kristen, saya tidak perlu pergi meninggalkan tempat saya. Sebagaimana orang-orang Islam seperti Rifa, Juma, dan kawan-kawan, mereka tidak perlu pergi karena bebas-bebas saja ngomong. Iya kan? Karena apa? Yakin diskusi ini. Kok kayak anak-anak sih, kalau saya curhat. ngeliat, Enggak, saya belum mendengarkan jawaban sebentar. Uni Rifa loh. Undang seorang penceramah Kristen ngomong di atas podium. Katanya enggak boleh jawab seperti anak. Aduh, tenang. Katanya jangan seperti anak-anak, curhat sana curhat sini. Lihat kalau saya ngomong, mereka bisa diam. Katanya gimana? Bisa mereka diam, teman-teman? Ketika saya ngomong mereka bisa diam? Ya Kenapa udah, malah aku mau tanggapi curhat? nih. Langsung Mau tanggapi nih. dong. Ayo cepat. Kita kan diskusi. Udah, sekarang begini. Dengarkan saya. Intinya begini. Ada ketidakadilan di negara kita. Boleh nggak seorang penceramah Kristen membahas agama Islam dari Udah, aku atas jawab. podium di Glor? Udah, aku jawab. Pasti. Oke. Dipenggal lehernya pasti. Kenapa? Karena dia Udah. menista agama Islam. Aku jawab ya. Membahas agama orang lain. Itu.
Makanya Udah? saya bilang, mari kita adil. Mau nggak? Mau nggak kita adil? Kenapa? Negara Jangan ini gelisah, tidak Hadis. memperlakukan Oke. warga negaranya dengan Gantian, adil. Des. Orang Islam boleh bahas Dari Kristen. diskusi sampai Nah, sesi curhat ini namanya. Sampai curhat. Iya. Jadi potong-potong Kenapa? terus. Mana? Tadi belum selesai, Sob. Tadi itu dia Kalau Apa ya, nggak enggak lah, mau kalau tanggapi? saya belum nanggapi loh. Ripa tadi banyak loh nanggapin yang lain. Karena dia takut. Lo kabur bukan gara-gara orang Islam, tapi Halah, orang Katolik yang Mila, membuat Mila, kau Mau- tidak tahu apa-apa, Mila. Kau baru Mau pakai timer aja? apa-apa. Mau boleh. pakai timer aja? Ah, Ustaz, ya pakai udahlah, timer, Sob. Ustaz. Dia kabur, Gini, Ustaz. kalian berapa orang Bunda loh? nanti dia kabur. Mila, Bunda nanti dia kabur. Wafi, Saya. Yusuf Bunda, itu dia kabur, empat loh. Bunda. 4 lawan 1. Bagaimana Bukan. kalian 4 orang ngomong? Saya Dia sendiri. kabur. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran itu sendiri. Nah, teman-teman, kita sendiri sudah menyaksikan bagaimana hasil perdebatan dari Edis TV dengan Uni Riva dan bahkan teman-teman kalau kita nonton fullnya teman-teman itu ada berapa mereka dalam komal itu ustadz teman-teman ya, sedangkan Edis hanya sendiri untuk menghadapi 3 orang ustadz bahkan termasuk Bunda Mila yang ada di Amerika yang memang itu hanya nyampah di atas komal orang. Nah, teman-teman, kita sudah menerima atau menangkap dari poin-poin apa yang mereka sampaikan, teman-teman, dan apa yang disampaikan Edis menurut saya itu sesuai fakta dan dalil. Sedangkan Uni Riva, teman-teman, kemudian dia tampilkan ayat dan dia harus memelintirnya dan memberikan narasi-narasi tambahan seperti hujatan-hujatannya tadi. Dia katakan Yesus tolol, dia katakan Yesus miskin, dia katakan Yesus yang sebenarnya tidak pantas, teman-teman ya. Nah, teman-teman, inilah yang sering menjadi masalah dalam dunia perdebatan ketika orang-orang seperti Uni Riva ini tampil dalam dunia debat yang memang tidak pernah bisa akademis, teman-teman, dalam pembahasan sesuatu ajaran, sehingga yang terjadi adalah hujatan seperti Uni Riva tadi. Nah, teman-teman, kalau dia katakan Yesus adalah bodoh, itu sebenarnya sudah dibantah oleh Alkitab karena Yesus dia adalah sumber hikmat itu sendiri. Bahkan dikatakan semakin bertambah hikmatnya, teman-teman, semakin hari semakin bertambah hikmatnya, teman-teman ya. Dan dikatakan juga oleh Uni Riva, Yesus itu adalah miskin. Yesus itu sanggup memberikan makan 5.000 orang, teman-teman ya. Itu namanya bukan miskin. Dia bisa kasih makan 5.000 orang, teman-teman. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, teman-teman ya. Dan bahkan kita lihat dan kita baca bahwa dari 5 roti 2 ikan itu masih ada sisa 12 bakul. Nah, teman-teman, ini luar biasa, teman-teman. Jadi kalau Uni Riva mengatakan Yesus itu miskin, kalau Yesus miskin dia tidak bisa melakukan itu, teman-teman. Dia tidak sanggup memberikan orang makan yang begitu ribuan orang jumlahnya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa apa yang disampaikan oleh Uni Riva itu adalah semua fitnahan, teman-teman ya, yang memang Alkitab sendiri membantahnya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.